seperti kemarin ya Bu Vivin, Bu Ya, Citra. Ya, berarti saya pakai dulu Pak ya, sebagai coachnya. coachnya. Coachnya Bu Vivin, Ya, coachnya Saya. coachnya Pak Rendi. Farid. Yang kedua, coachnya coachnya siapa? Ya. Coachnya saya. Yang kedua, Bu Vivin coachnya, Bu Citra coachnya. coachnya Bu Vivin siap merekam? Sudah direkam? Oh, sudah direkam. Iya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rendi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Rendi malam ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Vivin? Ya, alhamdulillah Pak Rendi. Malam ini cuacanya sangat cerah, panas ya. Jadi kita mudah-mudahan lancar ya Pak Rendi ya dalam coaching hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Rendi ya. Untuk kali ini apa yang ingin Pak Rendi diskusikan pada malam ini? Terima kasih Bu Vivin. Untuk malam ini yang akan saya diskusikan adalah terkait keresahan saya dengan beberapa anak. Ini ada yang jarang masuk ke sekolah. Jadi saya khawatir mereka tertinggal dalam pelajaran yang ada di sekolah. Begitu Bu Vivin. Iya, itu wajar Pak Rendi karena mereka masih anak-anak ya, seperti itu ya. Kenapa Pak Rendi merasa khawatir? Dan apa yang membuat Pak Rendi begitu terpengaruh terhadap perkembangan anak-anak? Ada beberapa siswa ini absennya tanpa alasan yang jelas Bu Vivin. Ya mungkin kalau tidak masuk sekolah absen itu terlihat masalah yang apa ya, sepele begitu ya. Jadi kehadiran ini dianggap bukan masalah besar oleh anak-anak. Namun jika ini berlanjut nanti, misalnya mereka sering tidak masuk terus-menerus, itu saya merasa mereka ini akan kehilangan kesempatan dalam belajarnya di sekolah. Nah, saya takut nanti dampaknya terhadap nilai-nilai dan pelajaran yang berkelanjutan begitu, Bu Vivin. Baik Pak Rendi, dampak apa saja yang Pak Rendi rasakan pada saat ini? Dan apakah Pak Rendi sudah mencari tahu alasan mereka sering absen dan tidak masuk sekolah, Pak Rendi? Ini berdampak pada keaktifan anak tersebut. Jika dia masuk ke sekolah, terus tidak masuk, nah ketika dia tidak masuk, ini nanti pelajarannya kan tidak tahu ya. Nah ketika masuk, jadi anak ini kurang aktif dalam belajarnya. Nah itu sangat berpengaruh. Terus kemarin sempat ada yang izinnya itu mereka bepergian, ada yang ikut orang tuanya ke rumah saudaranya begitu. Padahal rumah saudaranya itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya begitu. Terus ada lagi mereka yang izin kepada saya bahwa kurang enak badan, apa ya, sakit begitu. Jadi ini sangat mengganggu dalam proses pembelajaran.
pernah saya mendapatkan informasi jika anak yang tidak masuk sekolah ini ada di rumah. Nah, jika jam sekolahnya sudah berakhir di atas jam 12 begitu atau sore, nah, mereka ini terlihat keluar rumah dan bermain seperti biasa dengan teman-temannya. Begitu, Bu Vivin. Iya, menarik sekali Pak Rendi, cerita dari Pak Rendi. Apa yang kira-kira menjadi penyebab utama dari ketidakhadiran mereka datang ke sekolah? Menurut saya, mungkin mereka merasa tidak ada motivasi untuk datang ke sekolah, atau bisa juga mungkin mereka mengalami suatu masalah yang ada di rumah. Dan itu mungkin mempengaruhi semangat lah untuk mereka datang ke sekolah untuk belajar gitu, Bu Vivin. Iya, baik Pak Rendi. Apa saja faktor yang signifikan atau bagaimana menurut Pak Rendi sebaiknya apa yang harus Bapak lakukan untuk membantu mereka untuk tetap aktif datang ke sekolah? Saya ingin mengadakan pertemuan secara pribadi dengan anak-anak ini. Karena menurut saya kalau secara pribadi nanti saya akan bisa menggali informasi dari anak-anak tersebut dan mereka tidak merasa dihakimi bahwa mereka itu tidak masuk sekolah dan itu salah gitu. Nah, ngobrol bareng ini yang ingin saya lakukan. Jadi menggali informasi apa keluhan dari mereka. Jadi nanti saya bisa menemukan solusi apa yang cocok untuk anak-anak ini. Begitu, Bu. Iya, baik. Bagus itu Pak Rendi ya. Bagus sekali. Menciptakan ruang yang aman ya untuk berbicara dan membantu mereka merasa lebih nyaman di sekolah. Apa langkah pertama yang dapat Bapak lakukan di sekolah? Langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan memanggil secara pribadi nanti ketika mereka itu masuk, kalau masuk sekolah itu saya akan panggil secara pribadi, tidak saya panggil ke kantor atau di tempat-tempat yang ramai agar kita bisa mengobrol, mungkin bisa di saat jam istirahat, ngobrol mungkin bisa di kelas atau di perpustakaan atau di musola. Nah, ini untuk mengajak mereka untuk berbicara face to face begitu. Mungkin di saat itu saya bisa mendapatkan keluhan-keluhan mereka. Kalau misalnya itu kurang efektif, nanti saya akan menambahkan dengan menghubungi orang tua. Jadi melibatkan orang tua. Mungkin saya bisa mendatangi rumah dari anak yang jarang masuk ini. Begitu, Bu Vivin. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Rendi. Itu langkah yang tepat ya. Baik ya Pak Rendi ya. Kita sebagai guru harus lebih sabar lagi menghadapi anak-anak. Bagaimana perasaan Pak Rendi setelah merencanakan langkah yang Pak Rendi ambil? Perasaannya ini setelah menemukan cara, saya lebih tenang nanti akan menghadapi situasi yang seperti itu. Saya harap bisa membuat perubahan di dalam kelas saya bagi anak-anak mengarah yang lebih positif nantinya. Begitu, Bu Vivin. Baik, terima kasih Pak Rendi ya. Baik, Pak Rendi sudah melakukan hal yang terbaik ya bagi mereka dan teruslah berkomunikasi dan mendengarkan dan semoga sukses untuk langkah Pak Rendi yang akan Pak Rendi lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Rendi. Terima kasih Bu Vivin. Jangan bosan-bosan nanti
ketika saya ingin di coaching lagi karena mungkin membutuhkan coaching lagi dari Bu Vivin. Untuk yang ini saya kira cukup ya Bu Vivin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Vivin. Saya akan berusaha lebih baik lagi semaksimal mungkin. Begitu Bu Vivin. Nanti kalau misalnya sudah ada kelanjutannya, mungkin saya akan menghubungi Bu Vivin lagi biar Bu Vivin juga tahu apa yang sudah dihasilkan dari rencana yang akan saya lakukan. Begitu Bu Vivin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Randy, akan saya tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Vivin. Cek, monggo dilanjut ya Bu Vivin dengan saya. Ya, siap sebentar. Saya coach ya. Ya, saya coachingnya ya Bu Citra. Siap. Mulai Bu. Siap. Ya. Sudah direkam? Sebentar direkam dulu. Sudah Bu Vivin? Sudah? Siap? Siap. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Bu Citra. Apa kabar Bu? Senang sekali. Alhamdulillah. Oh iya, saya senang sekali kita bisa bertemu hari ini untuk sesi coaching. Apa yang ingin Bu Vivin bicarakan terkait kelas ataukah terkait pembelajaran siswa-siswa Bu Vivin? Begini Bu Citra, ya. Ini akhir-akhir ini ada yang mengganggu dalam pikiran saya. Ini masalah anak-anak di kelas. Apalagi saya sebagai guru kelas 1. Karena mereka masih dalam masa transisi dari TK ke SD. Jadi mereka perlu adaptasi lagi. Yang pertama yaitu masalah menulis Bu Citra. Anak-anak ini masih kurang fokus untuk menulis. Karena mengapa? Karena menurut saya tadi itu, karena mereka masih masa transisi, jadi mereka sangat malas sekali untuk menulis. Mereka di TK itu terbiasa bermain ya, bermain dan bermain. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu jarang sekali untuk menulis. Ini jadi masalah saya ini ini ada sebagian anak kelas 1 yang malas sekali untuk menulis. Gini Bu Citra. Jadi saya bingung bagaimana ya cara mengajar anak ini untuk lebih giat lagi menulisnya. Begitu Bu Citra. Oh iya, terima kasih Bu Vivin sudah mau berbagi dengan saya. Saya bisa merasakan betapa Bu Vivin peduli sama perkembangan anak didik Bu Vivin di kelas. Kalau boleh tahu, apa yang biasa terjadi ketika siswa-siswi Bu Vivin itu untuk sulit fokus? Apa yang sudah Ibu coba juga dalam melakukan pengamatan atau melakukan untuk langkah-langkah sejauh mana Bu Vivin untuk mencoba lakukan untuk anak-anak yang kurang fokus itu? Untuk anak-anak yang kurang fokus ya, jadi ini saya mulai mencoba beberapa langkah. Yang pertama yaitu mereka saya ajak bermain. Ya, yang pertama itu mereka saya ajak bermain dengan menggunakan kartu kata. Seperti mengenal huruf konsonan, ya, huruf vokal. Nah, seperti itu. Mereka saya ajak bermain. Mereka saya kenalkan dengan huruf vokal yaitu A, I, U, dan E, O. Nah, seperti itu. Jadi, saya ajak mereka untuk mengenal kata-kata tersebut dengan permainan yang sangat sederhana.
yaitu saya buatkan mereka dengan alat peraga membuat kincir pintar. Jadi kincir pintar itu ya saya buat dari stik dan kertas lipat, Bu Citra. Jadi kincir pintar itu sudah saya siapkan beberapa huruf A, I, U, E, O ya. Jadi kincir pintar itu bisa berputar. Jadi anak-anak lebih senang, Bu Citra, untuk belajar mengenal huruf-huruf vokal. Seperti itu, Bu Citra, yang saya coba. Oh, ya Bu Vivin, itu sangat menarik Bu Vivin untuk anak-anak usia kelas 1. Jadi Bu Vivin Ya, sudah melakukan beberapa penyesuaian ya dari anak-anak. Kalau boleh saya tanya, bagaimana reaksi siswa yang lain terhadap pembelajaran saat ini Bu Vivin? untuk siswa yang lain reaksinya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka yang sudah terbiasa menulis ya, jadi mereka lebih semangat. Sedangkan yang tidak terbiasa menulis atau bermalas-malasan menulisnya, mereka sangat apa ya, tidak bersemangat untuk menulis. Jadi kadang di sela-sela waktu saya buat ice breaking, terus dilanjut setelah itu membuat permainan atau bermain peran. Jadi mereka tidak merasa bosan untuk belajar di dalam kelas, Bu Citra. Atau saya buat LKPD ya, lembar kerja siswa. Nah, saya bagikan itu LKPD itu berupa gambar. Jadi mereka apa ya sangat antusias, sangat menarik sekali untuk menggambar. Apalagi disuruh mewarnai atau mencocokkan gambar, terus mengenalkan huruf vokal atau huruf konsonan. Nah, itu yang saya lakukan pada saat ini, Bu Citra. Oh, tampaknya ada perbedaan dalam cara anak-anak di kelas Bu Vivin merespon tugas dari Bu Vivin ya. Apa yang menurut Bu Vivin buat mereka lebih antusias menggambar atau bermain peran kah untuk anak-anak yang belum fokus menulis itu? Iya, baik Bu Citra. Mereka lebih suka menggambar. Jadi untuk menulisnya, jadi ini saya hanya berapa jam gitu ya, atau berapa menit, 10 sampai 15 menit. Setelah itu, mereka selesai menulis, saya lanjutkan saya memberikan tugas, yaitu berupa gambar-gambar yang sesuai dengan pembelajaran pada hari ini juga begitu. Jadi saya cocokkan dengan pelajaran yang sudah mereka pelajari dan saya memberikan tugas berupa gambar ya seperti yang saya ceritakan tadi, mencocokkan atau perintahnya mewarnai. Nah, seperti itu Bu Citra. Jadi suasananya mereka lebih senang. Jadi mereka tidak bosan berada di dalam kelas. Gambar tersebut mereka gambar sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Begitu Bu Citra. Ya Bu Vivin, menarik, itu menarik sekali. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan yang lebih kreatif, lebih fleksibel, membuat anak-anak di kelas Bu Vivin lebih terlibat lagi. Menurut Bu Vivin, adakah cara untuk mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam aktivitas menulis? Enggak Bu Vivin? Ya, aktivitas menulis tersebut yaitu beberapa elemen-elemen tersebut adalah yang pertama tadi saya sudah sebutkan membuat ini kincir pintar tadi. Yang kedua, saya lanjutkan dengan cara menggambar. Menggambar itu berupa ini yang ada hubungannya dengan huruf-huruf vokal atau saya selingi dengan bermain peran. Jadi mereka lebih suka seperti itu. Kalau kelas 1 untuk diajak belajar aktif, mereka seperti kurang senang. Jadi saya selingi dengan yang pertama tadi membuat kerajinan dari kertas lipat atau dari stik. Terus yang kedua menggambar atau mewarnai.
Dan selanjutnya mereka saya ajak bermain di dalam kelas atau di luar kelas. Oh, itu ide yang bagus ya Bu Vivin untuk anak-anak. Saya mencoba untuk memanfaatkan minat mereka pada aktivitas kreatif. Bagaimana menjembatani itu agar mereka terlibat aktif dalam menulis. Bagaimana perasaan Bu Vivin jika mencoba pendekatan ini, Bu? Perasaan saya lebih senang ya, karena mereka akhir-akhir ini sudah mau menulis, meskipun menulisnya tidak terlalu banyak. Jadi saya telateni mereka satu-satu, saya panggil mereka satu-satu ya, cara menulisnya atau cara meletakkan huruf ya. Di sekolah saya kan menggunakan buku Balibung. Nah, jadi setiap siswa saya panggil satu-satu atau saya hampiri ke meja anak-anak satu-satu atau meja mereka masing-masing. Jadi saya coba atau saya lihat tulisan mereka apakah sudah sesuai dengan garis balibung yang ada di buku tersebut. Alhamdulillah Bu Citra, saya lebih senang dengan cara seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Vivin. Mungkin selain Bu Vivin merasa senang, anak-anak juga ikut senang juga ya. Jadi, langkah apa yang akan Bu Vivin ambil setelah ini? Saya akan mencoba merancang ya tugas untuk menulis yang lebih kreatif, yaitu saya akan membuat LKPD ya. Jadi LKPD-nya saya buat setiap hari. Kenapa? Karena untuk melatih menulis mereka. Nah, contohnya dengan cara membuat huruf A. Nah, mereka hanya menebalkan saja. Jadi LKPD saya itu ya saya buat putus-putus. Contohnya huruf A. Nah, mereka hanya menebalkan huruf A-nya saja ya dengan menebalkan garis yang putus-putus. Setelah itu huruf I. Nah, jadi mereka hanya melanjutkan saja, menebalkan saja. Dan untuk selanjutnya setelah ditebalkan, saya beri tugas yang kedua yaitu ya berupa LKPD lagi. Saya perintahkan mereka untuk mewarnai. Contoh, kalau A warna merah, sedangkan yang I warna kuning. Nah, seperti itu Bu Citra. Jadi mereka lebih senang, lebih antusias untuk belajar menulis. Oh ya Bu Vivin, Mungkin ini dari saya, ya. oh hebat Bu Vivin, rencana Bu Vivin sangat membuat anak-anak sangat antusias ya. Saya akan mendukung dan siap membantu jika Bu Vivin butuh diskusi lebih lanjut. Nah, bagaimana perasaan Bu Vivin setelah coaching dengan saya? Perasaan saya lebih senang Bu Citra karena saya bisa berbagi ya. Meskipun Bu Citra ada di kelas 6, nah siapa tahu Bu Citra tahun depan ada di kelas 1. Nah, jadi saya bisa berbagi informasi. Nah, seperti itu pengalaman. Jadi Bu Citra lebih siap lagi untuk berada di kelas 1. Seperti itu Bu Citra. Wah, saya yakin Bu Vivin saya akan melihat perubahannya positif. Oke. Terima kasih Bu Vivin sudah terbuka untuk untuk coaching dan mencari solusi. Saya tidak sabar untuk mendengar bagaimana hasilnya nanti. Jangan ragu-ragu untuk berbagi perkembangan murid-murid Bu Vivin ya Bu Vivin. Ya, terima kasih juga Bu Citra sudah ini ya mendengarkan ya atau apa ya menjadi teman sejawat saya Bu Citra. Saya akan beritahu hasilnya nanti ya kepada Bu Citra bagaimana perkembangan anak didik saya kepada Bu Citra. Bu Citra siap? Insya Allah siap Bu Vivin. Oke, Saya siap. terima kasih. Sama-sama Bu Vivin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Pak Randy, bagaimana? Ayo, Mungkin Bu Citra mau tarik nafas dulu. mindfulness dulu. Jujur deg-degan ya Pak. Iya, Bu Citra ya. Deg-degan ya Bismillah, Pak. bismillah. Oke. Sekarang berarti Bu Citra jadi OC. Siap Bu Citra? Siap. Sudah saya Baik. rekam mulai awal. Nanti tinggal sudah direkam. potong. Siap. Siap. Oke, kita mulai ya Bu Citra. Iya Pak Randy, monggo Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Randy. Halo Bu Citra, bagaimana kabarnya Bu Citra malam ini? Kabar saya alhamdulillah baik Pak Randy, terima kasih. Saya hari ini sudah siap sesi coachingnya Pak Randy. Sangat semangat. Baik Bu Citra, senang mendengarnya ya. Jadi untuk malam ini dari sesi coaching kita apa ini yang mau kita fokuskan ini Bu Citra? Gini Pak Randy, saya punya beberapa masalah dari kelas saya sendiri, di kelas 6. Mungkin saya ingin membahas masalah tentang disiplin siswa di kelas saya. Banyak siswa yang mungkin terlambat masuk kelas dan juga ini Pak, seringkali tidak membawa perlengkapan belajar dan itu sangat mengganggu saya dalam menjalankan sesi pembelajaran, Pak. Saya sudah sangat lama ingin berbagi, bercerita, karena selama ini saya memendam sendiri masalah itu, Pak. Di kelas saya dengan mungkin karena siswa ini baru naik dari kelas 5 ke kelas 6. Begitu ya Bu Citra. Terima kasih ini Bu Citra sudah mau berbagi dengan saya ya. Jadi tujuan kita pada sesi coaching pada kali ini untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di kelas begitu ya, terutama dalam hal tepat waktu, membawa perlengkapan belajar begitu ya Bu Citra. Ya Bapak, betul sekali. Saya merasa ini sudah berlangsung cukup lama ya, mungkin dari awal masuk sekitar 3 bulan dan saya belum menemukan solusi yang tepat, Pak. Karena jika terlalu berlarut-larut saya diamkan, saya rasa akan menjadi budaya yang bersifat negatif, Pak. Mungkin jika saya segera mencari solusi dan memberikan pengarahan perilaku yang sering terlambat dan tidak membawa perlengkapan belajar ini, saya akan meminimalisir perilaku negatif ini, Bapak. Baik, memang ini sangat berpengaruh ya Bu Citra ya, menurut Bu Citra begitu ya. Apa penyebab utama siswa di kelas Bu Citra ini sering tidak membawa perlengkapan belajar begitu Bu? Yang saya rasa itu, Pak, beberapa siswa di kelas saya itu mungkin motivasi belajarnya kurang, Bapak, untuk datang tepat waktu dan juga mungkin kurang perhatian dari orang tua pada anaknya. Kan kebanyakan orang tua sekarang itu bekerja, Bapak. Ibunya bekerja, ayahnya bekerja juga. Jadi anak-anak itu sedikit terlantar gitu. Selain itu mungkin ada aturan di kelas yang kurang tegas atau tidak konsisten dikarenakan saya masih merasa, ini masih 3 bulan awal, mungkin gitu ya. Yang anak-anak di kelas yang baru ini. Akan tetapi saya pikir
Dan saya rasakan jika ini terlanjur atau dibiarkan lebih lama lagi akan menimbulkan sebuah masalah yang cukup cukup besar nantinya yang saya tidak bisa handle lagi atau tidak bisa saya memperbaikinya, Bapak. Oke, bagus sekali Bu Citra ini. Jadi dari sudut pandang Bu Citra ada beberapa faktor begitu ya. Ada motivasi siswa, ada dukungan orang tua, dan ada dari peraturan yang ada di kelas begitu mungkin ya. Menurut Ibu itu, menurut Bu Citra nih ya, faktor mana ini yang paling mungkin kita bisa kendalikan gitu di lingkungan sekolah untuk mengatasi masalahnya Bu Citra? Gimana ya Pak? Mungkin ya jika saya pikir dan jika saya telusuri lebih lagi, aturan kelas dan penegakan disiplin itu salah satu hal yang penting yang bisa saya atur di lingkungan sekolah, khususnya di kelas saya sendiri, Bapak. Saya bisa memulai dengan memperbaiki sistem aturan di kelas dan mungkin juga memberikan sanksi yang lebih jelas lagi. Saya juga merasa menegakkan aturan kelas, melatih disiplin, serta kejujuran siswa saya. Karena tidak memungkiri ya Bapak ya, bahwa beberapa siswa dapat memberikan memperingati teman lebih dahulu sebelum saya memperingatinya. Mungkin siswa yang melanggar kesepakatan serta aturan kelas yang sudah saya tegaskan lagi. Pada bagian sanksi akan saya lebih pertegas kembali agar siswa merasa mempunyai tanggung jawab dengan menimbulkan kesadaran diri secara intrinsik lagi, Bapak. Bagus sekali Bu Citra. Sudah panjang ini rencananya Bu Citra ya. Jika Ibu ingin fokus pada penegakan aturan yang ada di kelas, apa rencananya aksi yang bisa kita buat gitu Bu Citra untuk membantu siswa menjadi lebih disiplin lagi? Begini Bapak, mungkin saya bisa mulai dengan menegaskan kembali aturan di awal minggu dan mengingatkan mereka di setiap harinya. Saya juga bisa mencoba menggunakan reward dan konsekuensi yang lebih jelas bagi siswa yang taat dan tidak taat. Selain itu, saya ingin mencoba melibatkan para orang tua dengan mengirimkan pemberitahuan jika anak-anak mereka terlambat atau tidak membawa perlengkapan belajar melalui mungkin pesan WA ya Bapak ya. Saya juga Iya. akan selalu memberikan laporan secara berkala pada tiap bulannya tentang perilaku melalui mungkin format buku penghubung antara menghubung siswa dari guru ke orang tua, Bapak. Rencananya Bu Citra ini sudah sangat bagus menurut saya. Idenya itu tentang apa yang akan dilakukan itu sudah bagus ya. Serta ada tadi melibatkan orang tua. Dengan begitu perhatian orang tua kepada anaknya jadi bertambah. Untuk itu ini kapan nih Ibu Citra ingin memulai menerapkan rencananya Bu Citra, kapan ayo? Saya bisa mulai di minggu depan, Bapak, dengan menyiapkan aturan kelas yang lebih jelas lagi, lebih tegas kepada siswa pada hari pertama dan di hari-hari berikutnya saya akan selalu memperingatkan ya mungkin di awal jam pertama mulai pembelajaran saya akan memperingatkan Bapak. Iya.
Bagus ya Bu Citra ya. Minggu depan sudah akan dimulai dengan beberapa rencana-rencana yang sudah Bu Citra sebutkan tadi. Apakah begitu Bu Citra? Betul? Betul Bapak, sangat. Saya akan melaksanakannya, saya akan mencoba dengan sebaik mungkin. Dengan misi ini merubah kebiasaan yang negatif mungkin menjadi kebiasaan yang positif karena membentuk karakter siswa sangat penting dan saya juga sangat sadar bahwa pembentukan karakter itu harus diusahakan agar membentuk siswa yang siap menghadapi lingkungan masyarakat di kemudian harinya, Bapak. Baik. Rencananya sudah bagus ya Bu Citra ya. Untuk berikutnya ini siapa nih Bu Citra yang akan bertanggung jawab untuk memastikan semua rencana yang Bu Citra buat ini berjalan dengan baik begitu Bu? Yang pasti saya Bapak yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Serta saya juga akan memantau respon siswa serta memberi umpan balik kepada mereka. Saya juga akan memberitahukan perkembangan siswa di kelas pada para orang tua agar bisa terlibat secara aktif dan memantau perkembangan anak-anak mereka. Luar biasa Bu Citra. Bagaimana ini kita akan mengetahui apakah rencana ini berhasil atau apa indikator keberhasilannya agar Ibu bisa memberikan atau menyalurkan pengalaman Ibu kepada rekan-rekan sejawat yang lain begitu Bu Citra? Oh, saya akan memantau apakah jumlah siswa yang terlambat berkurang dan apakah lebih banyak siswa yang membawa perlengkapan pembelajaran. Jika dalam 2 minggu ke depan ada perubahan yang positif, saya pikir itu pertanda saya ini berhasil, Bapak. Serta saya akan menerapkan ini lebih lanjut agar dapat diimplementasikan kepada seluruh kelas di sekolah ini. Jika memiliki permasalahan yang sama seperti kelas saya ini, Bapak. Baik sekali Bu Citra. Kita bisa bertemu lagi ya dalam beberapa minggu untuk melihat progresnya begitu. Terima kasih untuk sesi coaching ini atas komitmen Bu Citra. Saya yakin ini akan membawa perubahan yang positif di kelas yang diajar oleh Bu Citra. Dan saya berharap pembentukan karakter yang sudah Ibu rencanakan ini akan selalu memberikan hal yang positif terhadap diri siswa Ibu di masa depan nanti. Ya Pak Randy, terima kasih juga Pak. Saya sekarang jauh lebih merasa lega, merasa percaya diri dengan rencana yang akan saya terapkan ini. Saya akan segera memulainya Pak, agar dapat merubah perilaku siswa saya menjadi lebih baik. Semoga apa yang saya rencanakan lancar dan dapat menginspirasi teman-teman sejawat saya Bapak. Ya, terima kasih Bu Citra dari Bapak. sesi coaching ini. Semoga lancar, semangat terus Bu Citra. Ya, terima Terima kasih kasih. Kak Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut mengerjakan apa? Refleksi ya, Bapak? Ya, Bu. Iya. Iya. Ya, Kita yuk. kerjakan refleksi yang seperti kemarin itu. Ya. Ya, yang saya salah itu. Semangat Bu Citra. Gak apa-apa, kita Enggak perbaiki apa-apa. sekarang. Namanya juga belajar Bu Citra. Gagal fokus, Bu. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Tangan saya lo dingin, Bu. Padahal sumuk di sini. Saya berkeringat ini. Iya, Pak. Sama ini. Ya. Kita refleksi dulu ya. Ya, siap di-mute, Bu.
refleksinya ini direkam juga ya? Refleksinya kita direkam ngerjakan atau bagaimana merekamnya? gantian share screen. Hah? Share Iya. screen. Sebentar. Saya belum buka soalnya. Terus direkam gimana caranya? Ngerekam. Iya, saya enggak bisa. Ke share screen Ini apa gantian gimana? Apa ini kita saya bacakan pencet apa gimana, Bu? Kita bacakan masing-masing. Ada yang share screen, ada yang video gitu ya? Gantian ya? Iya. Ah? Hah? Mungkin ya Kak yang share screen duluan, yang video duluan, Bu. Seumpama ini yang merekam siapa tadi? saya ngerekam sampai sekarang ngerekam Semua. Pak. Oh, masih direkam? Iya. Nanti saya Oh, cut nanti insya iya, Allah. iya. Oh, saya Oke. mentahnya aja juga nggak apa-apa, Bu Citra. Mentahan. Mentahan. Yuk, Karena saya nggak bisa merekam kan ini. siapa dulu? Refleksinya Bu Vivin dulu dibacakan boleh? di sini apa buat dulu, Bu? Hah? Langsung dibaca. Oh, langsung baca Langsung di sini. dibaca. Iya. Iya. Saya tidak mengerti. Saya screen dulu ya. Ya, Bu Langsung Vivin dibuka. dulu monggo. Iya. Monggo, Bu Vivin dulu. Bismillah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tampil Bu Citra? Masih belum, Bu? Belum? Belum. Belum, Bu. Iya, iya, sebentar. Ya, Oke. tidak usah terburu-buru, Bu Vivin. Sama-sama Sudah? belajar. Sudah tampil Ya, Bu Citra? sudah Bu Vivin. Alhamdulillah. Monggo. Ya. Baik, refleksi saya pada malam hari ini. Refleksi yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Percakapan coaching tampaknya berjalan dalam suatu suasana yang terbuka dan penuh kepercayaan yang memfasilitasi eksplorasi masalah secara jujur dan mendalam. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan yang ada pada diri coach, menggunakan pertanyaan yang lebih mendalam dan terbuka, yang memungkinkan coach untuk lebih banyak mengeksplorasi pemikiran dan perasaannya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Melakukan mindfulness atau latihan pernafasan sebelum sesi dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh untuk membantu dalam mengurangi distraksi dan membawa fokus penuh ke dalam sesi coaching. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu diperbaiki adalah saya akan melakukan latihan mindfulness atau meditasi secara rutin, bahkan dari luar sesi coaching,
Praktik mindfulness secara konsisten akan melatih pikiran untuk lebih mudah fokus dan hadir di momen saat coaching berlangsung. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa percaya diri terhadap potensi diri saya yang dapat menumbuhkan pola berpikir dalam memandang suatu permasalahan yang semula dipandang sebagai hambatan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan, justru ini menjadi sebuah penguatan bagi saya dalam menemukan berbagai alternatif solusi. Sangat luar biasa. Saya merasa senang dan bahagia karena dapat membantu saya menemukan solusi. Terima kasih. Sama-sama Bu Vivin. Monggo Pak Rendi dan saya belakangan. Oh, Monggo saya dia. dulu. Ya, Tunggu. saya belakangan aja. Kok gitu? Saya masih dagdikduk, Pak. Sebentar. Ya, pelan-pelan. Sudahkah Sudah, saya besarkan? siap. Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Refleksi diri, bukan latihan ya, pada refleksi diri pada praktek coaching pada kali ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coach, pendekatan yang penuh perhatian dan pemahaman terhadap perasaan peserta. Terus munculnya ide berjalan lancar dengan masing-masing pihak merasa nyaman dalam sesi coaching. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Lebih banyak umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta memahami perkembangan mereka. Berikutnya, memastikan setiap sesi coaching tetap dalam batas waktu yang ditentukan tanpa terburu-buru. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang harus dilakukan agar tetap dalam kondisi presence, menyediakan lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan untuk coaching. Menggunakan teknik pernapasan atau meditasi sebelum sesi untuk meningkatkan konsentrasi. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan coach, saya akan berlatih, bukan praktek coaching, dan melakukan refleksi tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Juga mengintegrasikan latihan mindfulness secara rutin sebelum sesi coaching. Ini umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat di coaching saya merasa senang karena apa yang menjadi kekhawatiran pada saat di kelas bisa saya atasi melalui kegiatan coaching. Munculnya solusi dalam kegiatan coaching dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Ketika coach hadir sepenuhnya dan mendengarkan, saya merasa dihargai dan dibantu dalam mencari solusi. Begitu refleksi diri yang saya buat dari coaching kali ini. Siap, Pak Rendi. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Bapak Oh, saya baik, Pak. belum Citra belum, Pak. refleksi. Masih belum refleksi, Bapak. Gimana? Gimana ini, Pak? Dosa. Eh, Oh, begitu. Iya, Pak. Terima kasih Oh, berarti. oh, 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 siap. iya, Pak. Latihan Bapaknya. Terima kasih. Ya. Kita Monggo, kembali Bu Citra, Bu Vivin. monggo, ya monggo, siap. Bu. Nggih, monggo.